Bismillahirrahmanirrahim wa minha bayanul qawlaini wal wajhaini wat tariqaini wan nasi wa maratibil khilaf. Wa minha lan iku setengah saking fawaid. Fawaid saya ngarang kitab Minhajut Thalibin mentakriri atau mensarai kitab napa? Muharrar napa? Kitab napa? Muharrar. Bayanul qawlaini utawi nerangno kaul loro. Maksudnya kaul itu sesuatu yang dinisbatkan ke Imam Syafi'i wal wajhaini lan wajah loro wa tariqaini lan tariqah loro wan nasi lan nas wa maratibil khilafilan urutan-urutane khilaf mesti klasmen kualitas khilaf kuatan apane kuate wa dufan lan apese dufan sami fil masail ing dalam beberapa masalah fi jamil halati ing dalam sakabehane beberapa tingkat di khilafil muharrari kelawan berbeda ni kita muharrar fatarotan mongko ing dalam siji tempo yubayin jelasno apa kita muharrar nahwa as-sahih qaulaini ing sepadane as-sahih qaulain wa dzal wajh wa tarotan la yubayinu nahwal as-sahwal adhar bon titik fa haitsu aku mongko sintirane matur sapa ingsun fil adhar abil masyhur fa minal qaulaini mongko saking perkhilafan kaul Amil akwali atau biro-biro akwal di Syafi'i ke Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Pon niku kaidahnya kalau adhar atau masyhur itu minal qaulan awil akwal. Jadi tidak min ashabi Syafi'i tangge sanggung Imam Syafi'i. Fa in qawiya mongko lamun kuat apa al khilafu khilaf li quwati mudrakihi krana kekuatan idroki khilaf. Pasti setiap madhab yang idroknya kuat kultu mongko ngucap ingsun al adhar. Maksudnya rivalnya itu kuat, maka kaul yang saya pilih berstatus adhar al-musyiru kang utai kaul adhar ngekei weruh biduhuri muqabilihi kelawan dohire pembandingnya kaul al-adhar wa illa kok lamun ora wa ilam yakwal khilafu fal masyhuru moko tak redaksekno atau tak ucapno masyhur al-musyiru kang ngekei ngerti biwara bagi muqabilihi kelawan anae muqabili kaul masyhur mergo liduk fi mudrokihi krana lemahe mudroke kaul masyhur wa haitsu aku luan sekirane ngucap sapa ingsun al as-sahhu awis sahih fa minal wajhaini mongko asal usule sangka wajah loro min ashabi syafi'i awil aujubi utawa auju min ashabi syafi'i ashab kedue ashabi syafi'i yastakhrijuna kang padha nyimpulna sapa ashab ha ing ikilah aujuh min kalam Syafi'i saking dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Meniki mulai bahasan istilah. Fa in qawiyam kalamun kuat apa al khilafu khilaf kultu mongko ngucap ingsun ala sah. Sing luwih sahih. Wa illa kok lamun ora wa ilam yaqwal khilafu fasahihu mongko tak istilahna sahih. Wa lam yu'abbar bidzalika fil aqwal ta'adduban ma'al Imam Syafi'i. Nak walam yu'abbir ge rujuke teng kitab Muharrar nak macane walam yu'abbir mon. Walam yu'abbir lan ora den tembung napa bida jika kelan mongkon-mongkon asal lan sahih fil aqwali ing dalem aqwal. Maknane aqwal Syafi'i ta'adduban krana gawe tata krama, aturan akhlak, etika ma'al Imam Syafi'i serta Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kama qala. Fa inna sahiha min gumustirun bi fasadi muqaddimi. Kama qala kaya dawuh sapa Imam Nawawi. Fa inna sahika mongko sak temene sing sahih minhu sangka ikilah kaul iku musyirun berarti ngekeki weruh di fasa di muqabili kelawan rusake muqabili kaul sahih. Jadi kalau terangno niki aturan normal. Nah niki kalau terangaken gitu terus kitab ini namanya kitab Minhajut Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab napa? Muharrar napa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab niku karangan Imam Haramain. Kalau ada sekitar kalau enggak salah 8 juz. Mohon kula terangno. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih istilahul fuqaha itu kalau aqwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya enggak boleh sampean bilang harusnya itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lin Nawawi itu enggak boleh. Wa hadza qaulun lirrafi'i enggak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wa hadza wajhun iku lin Nawawi utawa lirrafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu. Ini kaidah.
Nah, efeknya begini. Pendapat Imam Syafi'i ini kan 2, kadang 3. Karena beliau istihad. Di mana-mana istihad itu teksnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana istihad itu dari teks yang tidak mansus. Karena yang namanya istihad itu sesuatunya mustamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairuhu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh istihad. Ini penting saudara. Nah, karena istihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah mencontohkan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab Qur'an karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabah wal yaden warubaten wal qadim. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batu jabah alal ardi karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dari Imam Syafi'i yang dibom. Teksnya begini, fa in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batu jabah alal ardi, ya karena mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup betul jabah. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basori. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqibah, itu bukti syarat apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqibah. Nabi pernah wudu salah sama marot. Tapi Nabi juga pernah wudu marotan Ya sudah, yang salah sama marot itu afdoliyah, yang marotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup fatul jabah, berarti syafatul adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira istihad seperti mana-mana istihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhadir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabu Syafi'i, dengarin ya. Kalau benar akwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luwih sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul aso sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi, kaul aso sama sahih itu tinggi sahih karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang melawan itu namanya salah. Nah, sehingga kaul sahih itu lebih keren ketimbang aso karena pelawan kaul aso hanya dhaif. Tapi penantang kaul sahih fasih. Mergo sahih maknanya benar, berarti yang ngelawan salah. Tapi kalau asal lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi sing mulang lebih ramulang itu sahih. Kiai mulang lebih ramulang itu ora perbandingan karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai ora mulang dicucuk film, salam minta bela gak film, mulangnya ra film. Kurang ajar, semuanya kurang ajar, harus dilawan ini. Mboten kritik, tenanan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu, anggur keluarganya jadi dihormat. Lho kalau nak kecelok wong alim, misalnya ramalan sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian cerita ulang lah ketemu aku nyucuk. Kalau keluar izin pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu.
Saya ini kecelok mantu sebelah kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk video dicucuk, mergo aku punya jam di sebelah kiri. Koyo ora pati kakean hisab gitu. Lu kalau atlet pondok kan gitu. Misalnya nih dicucuk, ponaan dicucuk. Sing ngaku-ngaku udah dicucuk. Kroni-kroni ini udah dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue ini mondok diwaseli, ya kudune dadi pinter, terus mangan tok, pindah turu. Ya ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, soke sama aso itu keren. Soke karena penantang kaul soke itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doi. Makanya fa'im qawiyal khilaf. Kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut soke al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris itu. Wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darani elek ya rada bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris itu lanang, soalnya wong darani wedok itu fasid gitu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sapi perdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul sos. Tapi penantangnya hanya dikatakan. Tapi kalau Pak Haris lanang itu sohe. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya? Jadi kamu agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Berko aso maknanya luwes bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknanya asal luwes sokeh, ngiranya itu lebih top timbang sokeh. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu, ora kiai ulama. Mergo mulai maknanya asal luwes sokeh mau sokeh kok. Nah, ana sing ngono berarti ora tau. Ora fa'ala ya fulu fa'lan yakin ra iso tasrif. Oh, yakin sing ra iso iku ya berarti ra iso napa? Tasrif. Nah, kenapa dalam aqwalus Syafi'i tidak katakan aso sama sokeh ta'adiban mal imamis Syafi'i? Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyuwun sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri ini nak critakno, apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partainya aneh, ya terkenalnya ngono, karena kita tidak siap. Misalnya, kenapa terus kayak ini jenengan lagi hati kita ya terkenali ngono kan gitu. Karena apa ya, dikatakan wah itu enggak benar. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya, misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu di qadri ajat atau harosaksun sumai sholia sholat arfa qamsaro aten mutadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan doif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya apa? Terkenalnya. Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni, wah itu enggak bener, ketoknya bener masalahnya. Jadi pokoknya kira-kira gitu. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, istilahnya ya terkenalnya. Kan bisa iya bisa tidak. Jadi utawa ngene, Haris Payu Rabi ujuk wiridan mahabbah ya. Kamu harus bilang apa? Ya terkenale ngono. Nah, tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau terima ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi asal sahih keren mana? Keren sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang asal doi. Ya jelas ya. Jadi takdir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat kultu al asal karena penantangnya masih keren. Wa illa fas sahih. Wa haitsu aqulu al madzhab fa min at-tariq.
Mau ngaji iki kesane wong alim, jebule ra iso mungkin dosa, ora iso mungkin ngaji iki. Kok ngaji iki terkenale ning urutan pondok bar takrif Fatul Muin, Fatul Wahab terus Mahali. Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ora. Padha ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk Mahali. Jadi kamu pernah kowe gaya-gayaan nopo piye ra. Kita ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal kok. Iya betul, di sarang itu Mahali kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi Bartakrib, Mu'in, Fatul Wahab, Mahali. Sekali jujak langsung nopo. Kemungkinannya 2, alim betul atau alim-aliman dari masyhur. Gaya-gayaan masyhure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di Mahali itu. Terus jadi jelas ya Soheh sama Aso keren mana? Soheh karena penantang Soheh berstatus fasih. Kalau penantang Aso, jadi masih keren. Wahai tu akulu al madhab. Orang usah diharokati al madhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wahai tu akulu al madhaba juga keliru karena al madhaba di sini bukan maf'ul banyak akulu, tapi erofika. Hikaya, jadi nanti bisa saja musonab dawuh alal madhab. Jadi wahai itu aku lu sekiranya ucap ingsun al madhab, alal madhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhab. Paham ya? Jadi terserah lah erofnya, terserah sampean bawa contoh nasab ya kena, jar ya kena. Sementing paham, no? Sementing no? Paham. Faminat toriko ini, mongko itu saking toriko loro awit turu itu biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku ya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi iku ikhtilafe para ashabus. Dadi ning kitab fikih ana toriko, tapi coba takokno sadiri pun asaban yo mbahmu ya ora ono. Dadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takok sadiri tanah asaban yo ora ning fikih toriko iku anane apa? Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dewe-dewe kan toreko ning bab torekoe mursyid ya napa? Sadiliyah napa? Naksabandiyah, Tijaniyah, Satorian jenenge toreko. Nah, toreko mimbulet ya, bungsu bulet. Wong bulet wong ruwet. Ngaji muin ra paham ngaji mahal, wong bulet. Ya tapi saya anggap aja mantas sababi komen bahwa min. Jadi nak raiso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong. Insya Allah mantas sababi komen bahwa minum memindah. Minum. Gaya-gaya. Oleh itu hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan nggak mesti pakem, nopo? Nggak mesti nopo? Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Kok ora kok manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapak. Tapi misalnya dijawab, tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuan. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge isti. Mari nak di bojo sering jaluk duit itu kudu bangga. Berarti pinter tenan. Ngerti duit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo? Jadi bang jaluk tonggo malah gue isin. Misalnya kita di bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah. Tapi nak senyum sumbe wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Nah tapi nak nas ini, gue seneng dibujuk bacoan. Si wong sepakat gak seneng kan? Karena tidak ada sisi baiknya. Nah itu jenengin nas, apa? Keburukan bacok itu nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pas. Pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Nah kalau rival itu kuat disebut so. Kalau rival tidak kuat disebut sohe. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan nggak perlu istihad. Enggak sampean tak bedhe, seneng dibujur ramah tak mencurengan. Nak ramah resikone ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencureng kan korbane ra tangga mutok. Kowe ya korbane ya bilang. Nah itu mahalul istihad.
wali sempurna, mau ambil mulia kerang, ambil konrama, ya ramu. Nah kayak gitu, jenenge istihad itu kayak iya, kayak tidak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus sawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu, tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Kayak saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi, aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok butuh bahasa. Tapi saya ngerasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isin muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istiadat, coba gak perlu mulang yang kajet. Sawangan kok Haris ra iso mulang. Ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapati iso, tenan. Misalnya. Pasti kalah tua bae. Jadi sampean ngaji kula asline rada ngelama. Mergo putu, sampean iku mung Haris gurumu muridku. Tapi saya ingin ngelama ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal gue itu besar tokoh Pak Haris. Kalau saya ada ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bakan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang enggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi itu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya bangun. Barang mondok sarang langsung bangun. Qurtubi mati enggak difatihai. Dekne nulis ses muridnya bangun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid ya enggak misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya ke Qurtubi muridnya Basahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi bareng mondok ning Basahal. Ngaji ning di Basahal. Gurumu sapa Basahal hilang. Nah saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan Pak Haris tadi. Siap Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak bu Fatihah itu. Ayo kira-kira sampean takok ibu, kowe ngaji mahali besok, baca Gus Pak Haris. Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni. Karena ini, saya derajat pas-pasan yang gagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai yang ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu ngeluh ke Gus Rian di murid kulo, saya buat ngakoni kulo. Karena tadi langsung mondok kan. Aku lo rada bejo karena kalau milih alit langsung mensarang. Jadi rapati di hak adami kata-kata kulo milih alit. Makanya saya itu apa ya pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada. Wong kula nu mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putraan karena rapati roh. Jadi ada bangun kudu kula nekeran kan. Karena memang enggak paham maksudnya harus bagaimana enggak paham. Saya ulang lagi ya. Jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang miranya aso itu luweh sohe, dikira keren. Padahal aso itu justru gak keren karena luweh sohe penantangnya ada unsur sohenya. Paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah. Paham ya? Berarti sohe aso keren sohe. Paham ya? Itu kalau gak ngaji tidak bisa tak jamin. Kemana sih Raiso sorok, kabar Raiso yakin. Wahai tu aku al-madzhab faminat thariqa ini awitu. Wa ya tekang aran turuk iku ikhtilaful ashab. Iku khilafe biro-biro ashab Syafi'i fi hikayatil madzhabi ing dalem oleh nyeritakno madzhab. Madzhab Syafi'i ka Yahya. Koyok lamun nyeritakno sapa ba'du. Dia macane Yahya karena kalau nakis, kalau nasab itu jelas. Mulane hatta ta'tiya umul bayina. Jadi nakis itu kalau rofa enggak kelihatan, tapi kalau nasab kelihatan. Makanya yang benar tuh lihat zia kauman, bukan lihat zi tapi lihat zia karena nasab kelihatan. Makanya bacanya apa? Di sini kaiyah, iya bukan kaiyaki tapi kaiyaki. Sopo badu fil masalah kaulanya awal sih. Liman mari wong takut drama kang bisa sekoman. Kayak to wa kaiyak to abaduhum bi ahadihi. Jadi misalnya salah satu ashab Syafi'i gamang, dia cerita fi hadam kaulani.
Yang satu PD, wakoto abaduhum bigada. Yang satu PD dengan satu hikayah, yang satu enggak PD. Nah, itu namanya torekot, nama? Misalnya sampai tak tanya, wali yang adil, wali nikah yang adil, itu langsung salbul wilayah apa enggak? Kan sampean mesti mamang atau gini aja yang sampean yang kira-kira terkenal. Adatul haid atau adatul tas butuh bimarrotin apa bimarrotin ini au marrotin mesti kan mamang. Wong adat tas butuh bimarrotin. Misalnya ada bab haid Januari itu 6 hari. Februari 8 hari. Lalu yang 2 hari kita jadikan apa? Karena kalau nuruti berstatus mutada berarti tetap hanya yang 6 hari. Tapi pertanyaannya, masa adat kok tas butuh bimarrotin? Kan hanya sekali Januari tadi, paham ya? Akhirnya kita berpikiran, yang namanya adat ya harus tas butuh bimarrotin. Kalau Januari, Februari, Maret, kok 6 hari terus baru ada. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita Februari nggak punya rujukan lain kecuali melihat Januari, mau tidak mau kan al-adat fil haid tas butuh bimarrotin. Dan seperti pendapat itu kan nggak mungkin kamu pede. Kayak istiadat kedu itu, kedu hitam. Saya itu keterusan kedu hitam, itu ya korban istihad. Bangun itu marah besar kalau ada santri belum kaji kedunan putih. Karena bangun saya itu pewaris ya, di antara pewaris madzhab itu. Terus keterusan, saya ini sudah kaji, tapi keterusan kedu hitam. Karena bangun marah betul. Jom, kedu mergani biro, kamu 5.000. Kaji-kaji desa itu adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi kedu 5.000. Ayo gelakno atine wong desa-desa. Lah gelakno atine wong dosa apa ora? Gitu dosa, Pak. Berarti keturunan putih. Dosa kan kalau kesimpulan. Makanya saat di sarang itu terutama Anwar kan kalau sing keturunan putih kecuali Habib sama yang ya karena memang adatnya bangun kalau Habib dimaklumi. Adat beliau gitu. Jadi yang keturunan putih itu pilihannya loro. Nak gak Habib ya wong ra roh dur. Kalau Habib dimaklumi. Tapi Mbah Hamid Pasuruan, Pondok Sidogiri, termasuk Gus Najih di Sarang, teks hadis kan gitu, kesunatan pakai putih, sehingga ya tetap Pondok Pasuruan, Sidogiri kan tetap pakai putih, karena memang putih itu sunnah. Aku lalu termasuk rodok dake itu pinter tapi saya enak ide, tapi kalau tetap pinter. Akhirnya pulau ini mulai rian kabinan putih, jadi nak takoki Nabi kan jelas ngendikan. Ya ilbasu min siyabikum albi waqfinu biha mautakum. Kena nggo klambi pakaian sing putih. Jadi aku mulai riyen dulu kabinan putih. Nek takoki Nabi aman. Sunahku putih babi kula. Orang larang atine wong desa keduku. Jadi aman kula niku. Lan kula niku kabinan putih. Mergo kula jarang serbanan, tapi yang sunat kan ndak hanya serbanan, baju putih itu. Ojo wis ora kabeh, wis ora serbanan, kabine gambar buta cakil. Wah. Wah, menawa bali ambek Darmo. Waduh. Jadi wiling-wilingan. Saya tetap melakukan sunnah Rasul yaitu pakai baju apa? Tapi suatu saat saya pakai batik. Kan Islam Nusantara. Suatu saat. Kalau niku tiap ada pergantian seragam pegawai UIN mesti dapat. Ada pergantian seragam pegawai UIN mesti dapat. Tapi saya tidak pernah pakai. Jadi kalau ngantor Senin itu wajib pakai. Ya saya tetap tidak pakai. Karena memang saking lamanya saya tidak pernah pakai baju selain putih. Hanya dipakai anak-anak saya. Nah karena mereka itu yes, tapi saya tetap suatu saat pakai. Tak jamin itu suatu saat. Nah yang pakai badik-badik gini itu malah orang alim. Kalau semuanya pakai putih nanti dikira wajib. Untuk membuktikan tidak wajib, kamu harus pakai badik. Itu orang alim. Untuk menjaga konstitusi kalau itu tidak wajib. Karena semua orang ngaku kami putih, anggap aja wong alim. Karena memaklumatkan ke dunia bahwa itu tidak wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi pernah pakai baju merah. Saya punya sanadnya. Nabi pernah pakai baju merah. Hitam juga pernah. Karena Nabi kalau selalu putih nanti dikira wajib. Andai kan semua orang tidak serbanan, saya serbanan untuk menunjukkan kalau itu sunnah. Tapi yang serbanan sudah banyak, saya enggak. Karena kalau semua ulama serbanan, nanti dikira syaratnya sahnya sholat harus serbanan. Saatnya satpam, saatnya penjaga rumah. Loh memang gitu, seorang ulama harus jaga konstitusi ilmu. Umpama beruang sama mahal itu, pulau ngorek primbon yakin. Tapi berhubung sama mahal kita edora iso, aku mau mahal. Karena enggak boleh ilmu itu
jadi satu memang harus perlu kifayah dibagi. Ya jadi harus tahu ya. Jadi nah itu namanya ijtihad. Akhirnya kedua teh dinggo santri terutama nak mulai ning kampung. Iku yo koyo haram tenan karena bagi kaji sing adol-adol Tegal yo mangkel tenan. Wong desa terutama. Kaji itu kan peristiwa besar. Berarti saya ini ketu 5.000 ke pasar. Apa meneh nak ning ngarepe kaji iku ana wong keliru nyeluk kowe ji. Oh tambah mangkel. Mesti langsung dilurus. Oh kira kaji ketune tok. Makanya saya mohon, kalau belum kaji, nak iso juga bukan kaji. Menurut saya ijtihad itu logis, apa? Logis. Akhirnya kalau keterusan, kaji lah. Ingat mau cerita, ini cerita ijtihad, kira usah tersinggung biasa. Cawe itu tersinggungan biasa, kayak kangkang. Maksudnya itu, ben gue roh, itu jenisnya ijtihad. Berpikir ngono itu jenisnya ijtihad. Dan ya nanti sepuh, keyakinannya masih seperti. Sawal kemarin tuh ada alumni belum gaji sowan keturunan putih. Ya itu kok betul. Sampai orang itu akhirnya sowan ke saya, minta maaf sama saya. Minta maafnya gini, Gus, kalau ngapunten sangat dulu ketika jenengan cerita itu tak kira guyonan. Ternyata saya diamuk tenan sama Mbak Mun. Sawal kemarin barusan sawal kemarin. Dia belum gaji keturunan seneni sama Mbak. Terus dia pertama yang diingat ke saya. Karena yang santri yang sering ngomong itu saya bahwa itu ijtihadnya Mbak Mun. Akhirnya minta maaf saya. Ternyata itu raguyon. Setiap ya tadi bangun memang sering gitu. Nah itu jenenge ijtihad. Misalnya bapak juga sering gitu. Bapak ora setuju nek ki sepuh istiqomah ngimami masjid terus. Nak terus dari bapak gini. Iku istiqomah nggo ngangkangi wong liya ben ra dadi imam. Karena kalau keterusan itu kan membunuh sekian kandidat. Kader. Mulane aku Pak Haris tengah boyong ya seneng, gak ngono kami mahjub. Jadi istiqomah mbek ngangkang itu ya mirip-mirip itu. Nah itu jadi ijtihad, paham? Ketika Anda sudah sepuh imam masjid, jaruk leren itu kemungkinannya benar karena ngekek kesempatan yang juga kemungkinannya salah. Mergo koyo-koyo wis ora betah ngrumat masjid, mergo ora ana gaji. Ini kan padha wae mungkin. Nah, itu jenis ijtihad. Makanya ijtihad itu yahtamilul khata' wa yahtamilus. Tapi uniknya dalam Islam kata Rasulullah, man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi enaknya ijtihad kan aman, apa? Aman. Kalau benar dua, kalau salah. Karena kena ijtihad untuk bojo elek itu namanya ijtihad yang hebat. Iso wae bener. Kenapa rabi elek aman? Aman, ono sing seneng soe aman. Ono sing ijtihad di bojo ayu. Ben sawangane iku ilmune manfaat. Baru kae ngalim yo paling gak di bojo ayu. Lah itu ya. Tapi nak ditakoki ngene, berarti kowe dadi wong alim mau entuk wales donya, yaiku bojo ayu. Akhirat entek. Wah ya repot ta. Lah yo koyo ora. Akhirnya piye sano takdir ae elek ayu semua. Saya ini kan kecelok wong alim, kadang di mobil yo wedi. Jangan-jangan nih walese dunya tok akhiratku wis ra di mobil. Mun nang liwati siratal mustaqim piye. Tapi kadang-kadang ya nek aku melarat terus wong trauma. Aja cuman dadi wong alim jute ya ngono wae. Akhirnya kan bikin presiden buruk gitu. Mulane Pak Haris Payu Rabi kula seneng. Mergo nek misale nganti ora Payu Rabi, jute ngitmai Mbah Khem sampai Basal ya tetep ae ora Payu Rabi. Itu kan jadi presiden buruk. Bahwa para pengkhidmat ternyata nasibnya yang mengenaskan gitu. Tapi baru kayak Payu Rabi loh, baru kayak khidmat kan. Payu juga gitu. Nah ijtihad itu kayak itu, kayak iya kayak ya, jadi ijtihad itu tidak masuk ranah nas. Karena nas itu layak tamilu maknan ghairu. Pasti maknanya seperti itu. Makanya mesti tidak ada ijtihad. Jadi di mana-mana ada ijtihad itu kayak iya, kayak tidak. Lah ijtihad tadi kalau kuat ya disebut apa? Sahih, kalau imbang disebut as-shahih. Terus terbut ini. Sumar rajah alladzi abbara anhu bil madhab imma tariqul qati awil muwafiq laha min tori koyil min niku bakof wonten ya iki mboten yo oh gak usah ya wonten ya mboten niku
min tariqil khilafi. Sumar rajihu mongko nulai utawi sing keceluk rajih alladzi kang abar kang nakbirno sapa Imam Nawawi adu sange rajih ditakbirno bil madhab iku imma tariqul qati iku mok ana kalane dekne mastekno milih salah sito awil muwafi ku utawa dianggep wajah sing luwih cocok la hali tariqah min tariqil khilafi sange dalan khilaf awil mukhalif la utawa sing nyulaini maring tariqah kama daru fil masail. Maksudnya gini loh, dari Imam Mahali itu pensarai minhajud talibin. Jadi kitab ini kitab 3. Sampeyan ngaji langsung kitab 3. Yaiku Kanzur Rohibin sing kula waca niki sarai. Ning dalam matan jenenge minhajud talibin. Terus di dalam matan itu ada naskah asli kitab Muharrar. Berarti kowe ngaji langsung kitab 3 gak kondang. Utawa ya gaya-gayanan kondang wae. Kemungkinane loro tok. Sandekan langsung tak kitab itu. 3 ya Kanzur Rohibin yaiku sing diceluk kitab napa? Mahali niku nyarai minhajud talibin. Terus di tengah-tengah itu ada kitab Muharrar. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau kau tidak al-maktubah, tidak bisa dipastikan. Kemudian Imam Nawawi kok ngendikan begini, misalnya ngendikan wa hadza wal maktubah, wa hadza wal muwafiq, wa hadza huwa kada. Manane muwafiq lit tariqah, ora muwafiq linnas. Mergo umpama muwafiq linnas iku ora ono sing wani bantah. Tapi muwafiq mok sekedar muwafiq lit tariqah, metodologinya benar. Beda loh. Tak warai arah paham kebangetan. Ada orang ngomong gini misalnya. Gus Bah dalam menafsirkan dawe Mbah Mun itu benar. Kalau benar itu hebat. Tapi kalau diomongkan gini, dalam menganalisis itu sudah sesuai standar metodologi. Metodologinya benar tapi saja hasilnya tetap salah. Paham ya? Nah, ketika kaul yang bias kok dikatakan al-maktubah, wong bias kok dikatakan maktubah. Maksudnya maktubah dari segi sanad itu metodenya sudah benar, tapi hasilnya tidak mesti benar. Jadi makanya ini penting yang ngaji seperti ini. Misalnya gini, saya ragu, saya ini sudah wudu apa enggak? Ya sudah secara kaul kan al-aslu bapak umakana alama karena atau al-aslu al-ada berarti milih tidak wudu. Paham ya? Tapi kalau saya yakin sudah wudu terus batal enggak? Milih apa? Malah yakin tidak batal. Saya ulang lagi ya. Saya sudah wudu belum? Milih apa? Belum. Kalau kamu yakin sudah wudu terus ragu batal enggak? Milih enggak. Tapi faktanya kan bisa-bisa mungkin jenis was-was. Faktanya kan bisa saja kamu benar-benar sudah wudu. Cuma otak kamu error lalinan. Nah iya. Metodologinya metodenya benar. Kalau syak milih yang al-adam berarti milih tidak wudu. Tapi bisa saja faktanya sudah, cuma utekem selalinan. Makanya istihad itu ya sudah seperti itu. Jadi benar dalam metode itu tidak mesti benar dalam hasil. Nah makanya disebut fikih itu hukum sing dzonni. Maksudnya dzonni kayak tadi. Faktanya kamu kan sudah wudu, berhubung lalinan kayak mamang. Nah karena berstatus mamang kena hukum al-akhdhu bil adam, yaitu milih tidak wudu. Tapi faktanya ternyata sudah wudu. Makanya fikih disebut hukumnya madnun atau dzanni. Tapi setelah dzanninya kena konstitusi tadi. Konstitusinya apa? Ya kalau syak ya al-akhdhu bil adam. Kalau akal sama aksar ya milih al-akal. Misalnya kamu sholat terus saka, aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti akhudha bil salasi rakaat. Paham ya? Tapi faktanya iso wae jari imame keluwen. Karena kayak imam was-was, terus papat mamang, telu tak papat, tua bayi pada jari makmume. Iya kok 5. Tapi tetap saja imamnya kena konstitusi sak, akhirnya al-akhdhu bil akal. Nah makmum gremeng lah kena konstitusi mutabaatul imam. Jadi ya melok tapi gremeng. Jadi sing imam kena konstitusi sak, al-akhdhu bil akal, makmum kena konstitusi mutabaa. Sing bingung malaikat, iki sing waras sing ndi. Salat zuhur kok 5 rakaat aduh. Nah kecuali malaikate wow sing bagian usul fikih, memang aturannya demikian, Pak. Kalau sak itu ya kira-kira gitu ya. Jadi terus terbukti imma tariqul qat'iyah wal muwafiq lah terus awil mukhalif terus terbukti belum.
Wa maqila min anna muradahu al-awwal wa innamal akhlaq al-awwal apa ini? Dalam nopo ini? Al-awwal. Al-awwal. Wal murad mun kula terusaken Bismillahirrahmanirrahim wa ma'udhi perkara kila tidak nopo min anal murad al-awwal wa annahu al-akhlaq iku mamnuun dicegah. Maksudnya al-awwal itu kalau ada khilaf milih yang makto. Ada mengatakan begitu, lah itu salah. Maksudnya ini loh, masih kecelok makto, itu raiso dipastikan karena makto min haitsu thariqah, bukan makto min haitsun nas. Wahai itu aku lu anas bahwa nasus Syafi'i rahimahullah. Nah ini istilah fikih kok ana muni nas iku ora nas Quran atau hadis, tapi nasul imamis Syafi'i. Jadi misalnya ana pendapat ala nasi, ala nasil imamis Syafi'i itu sing termaktub ning kitab paham ya? Nah dengan fikih kok ana ala nasi ala nasil imamis. Maksudnya Imam Syafi'i ngendikan itu secara soroka, secara nas sing layak tamilut takwil. Apa layak tamilut takwil? Itu jenenge nas. Nas itu sesuatu yang punya makna sing layak tamilu maknan ghair rawu. Pasti maknanya seperti itu. Itu jenenge apa? Nah, tapi ini kita fikih nas makna nasil imamis Syafi'i. Wahai tu aqulu an-nas bahwa nasus Syafi'i rahimahullah. Wa yakunu lan ana iku guna kae dalem kono-kono panggonan ay muqabilahu apa wajhul dhaifun ana wajah sing dhaif au qaulun pendapat mukharrajun kang den simpulno. Jadi mukharraj itu beda dengan kharaja. Kalau mukharraj itu produk. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau mukharrajun itu indukannya namanya qaidah amma. Far'unya namanya mukharraj. Paham ya? Berarti mukharrajun maknanya apa? Kaul yang disimpulkan atau apa? Madhab yang disimpulkan. Berarti kalau disimpulkan apa? Ikut, apa? Beda dengan khoroja. Kalau khoroja malah keluar. Jadi bahasa Arab ya lucu. Misalnya gini, syaratnya imam atau pemimpin itu ayyakuna musliman. Berarti setelah itu apa? Wa khoroja bil muslim al kafir. Jadi kalau khoroja itu keluar. Tapi kalau mukharraj enggak, syaratnya pemimpin itu harus man lahu kifayatun fi masalihil muslimin misalnya. Orang yang punya kecakapan mencukupi apa yang dibutuhkan orang Islam. Terus wayat qulu fi hadza misalnya kecakapan berpikir, kecakapan matanya, kecakapan. Makanya syaratnya imam ayakuna basira ndak boleh bijak, ayakuna kupingnya normal, terus ayakuna qawiyal aqli. Lagi jenenge mukharraj. Jadi kalau mukharraj justru ikut apa? Ikut. Jadi namanya mukharraj itu kesimpulan dari kaidah amma. Paham ya? Beda dengan kharaja. Paham ya? Itu bedanya kharaja sama apa? Mukharraj. Wa yakunu lan ana iku gunakan dalam kono-kono panggonan ilmu qabila bapa wajib wajib ibn kang apes aqalun utawa pendapat mukharrajun kang den simpulna min nususis Syafi'i. Mukharraj mana apa? Sing disimpulna min nususis Syafi'i. Min nasin saking nas disimpulna min nasin saking nas lagu di Syafi'i fi nadiril masalah ing dalam nadiril masalah tapi layu malu kang ora kena dilakoni apa bihi wajah dhaif utawa qaulun mukharraj. Wahai itu aku al-jadid fal qadim khilafu. Jadi misalnya Imam Nawawi kok ngendikan gini, setelah ngendikan sekian madhab atau sekian makalah, saya ulang lagi ya, Imam Nawawi kok setelah sekian makalah ngendikan alal jadid. Ya, kalau beliau diberi catatan alal jadid fal qadim khilafu. Berarti kaul qadim khilaful jadid. Atau Imam Syafi'i ngendikan awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Jadi misalnya Imam Syafi'i kok ngendikan gini, waktu maghrib itu waktu tidak Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi ngendikan gimana? Waktu maghrib adalah dimulai huruf samsi ila maghibis syafaqil ahmar terus alal qadim. Loh, pendapat itu justru alal qadim. Berarti fal jadid ila. Contoh itu kan termasuk kaul qadim yang dimenangkan mengalahkan kaul jadid. Jadi memang agak aneh di bab itu, agak normalnya kan qadim muqaddam alal jadi kecuali dalam waktu apa? Sholat apa? Maghrib ada sekian kan? Jangan. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi ngendikan apa? Waktu maghrib itu begini-begini alal qadim. Berarti jadid tidak seperti itu. Atau dikatakan alal jadid berarti qadim tidak seperti itu. Jadi jelas. Wahai itu aqulu al jadid. Maknanya al jadid di sini itu nanti prakteknya kalimatnya alal jadid. Makanya al jadid dari sini kamu baca maf'ul bi enggak apa-apa. Kamu baca wakaf ya gak apa-apa karena ini erok hikayah. Apa erok hikayah?
Tak warai ya, misalnya dorok tu Zaidan, dorok tu mendong ingsun Zaidan ing Zaid. Kalau Anda mengira piye? Fa Zaidan maf'ulun be. Enggak boleh kamu baca fa Zaidun maf'ulun be karena kamu bilang itu i'rab apa tiga? Jadi dorok tu Zaidan, fa Zaidan mengkoti lafaz Zaidan sening lafaz dorok tu Zaidan iku maf'ulun be. Kamu tidak boleh protes. Ini mutadak kok nasab, berarti ngaji murung khatam. Sini-sini Pak Haris kita ngomong. Utawa ora takok ora perkara paham, mergo ora iso yo repot meneh. Gayane meneng ae tapi ora paham. Mau disimpen ning ati, piye mau mutadak dadi nasab. Mutadak tahun piro iku. Repot sos. Ya pokoknya wahai su aqulu al jadid berarti apa fal qadim ila awil qadim au fi qaulin qadim fal jadid ila. Sini mulai faedah. Wal qadimu te kang kecelok kaul qadim ma perkara kala kang dawuh Nabi Muhammad sapa Syafi'i radhiyallahu anhu bil iraqi ing dalam zaman beliau berdomisili teng Irak. Kaul qadim adalah kaul yang didhawuhna beliau zaman masih di Irak. Wal jadid itu dari kaul jadid itu maqala di Misra ketika Imam Syafi'i sampun pindah Mesir. Wal amalu te amal secara fatwa fikih iku alaihi alal jadid. Illa fi ma kecuali dalam perkara yunabbihu kang ngelingno sapa Imam Nawawi ali ing atase ma kam bida di waktu maghribi kaya dene panjange wektu maghrib ila maghribi safaqil ahmar tumeka maring enteke mega abang fil qadim ing dalam kaul qadim kama saya. Jadi cara kaul jadid wektu maghrib mau wudu salat 5 rakaat. Ya, cara kaul jadid maghrib napa? Wudu terus dengan pengandian salat 5 itu kaul jadid, tapi justru gak dipakai. Yang dipakai kaul qadim yaitu min huruf samsi sampai mana? Ila mabi bisafaqin ahmar. Jadi gini kata Imam Nawawi. Pokoknya yang kita pegang kaul jadid, ya, yang kita pegang kecuali dalam hal-hal tertentu dan itu nanti diingatkan oleh Imam Nawawi. Nah, termasuk qadim yang muqaddam alal jadid adalah waktu maghrib. Artinya di waktu maghrib itu muqaddam malah kaul qadim. Mboten muqaddame malah kaul qadim. Agak aneh. Ya, tadi standarnya tetap wal amal alal jadid illa fima yunabbihu alaihi kam tidak di waktu maghrib ila maghribis syafaqil ahmar fil qadim. Kama qadim perkara saat bakal teko.